Orang menyebutnya dengan nama Dayak Losarang, tapi mereka tak memiliki hubungan sama sekali dengan suku Dayak di Kalimantan sana. Kelompok ini pertama kali didirikan oleh Ki Takmat Diningrat. Salah satu inti ajarannya adalah falsafah ngadirasa. Bagaimana potret kehidupan mereka sebenarnya? Ada baiknya pemirsa membiasakan menekan tombol like dan subscribe agar tak ketinggalan video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setia warga Indramayu khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya. Penampilan kelompok Dayak Losarang dinilai kebanyakan warga sangat unik, nyentrik serta aneh. Kepalanya hanya ditutupi apa yang disebut cotom dukul, yakni sejenis topi yang terbuat dari bahan anyaman daun pandan dengan bentuk seperti kukusan penanak nasi. Pakaian yang dikenakan oleh mereka hanya sehelai kain putih dengan sebagian dadanya terbuka lebar. Pada bahu kiri mereka terkadang tergantung buntaran perbekalan terbuat dari kain warna hitam. Dalam investigasi Hendy Koswara, Ki Takmat Diningrat pernah menyebutkan sebuah ungkapan yang sederhana namun penuh dengan makna filosofis. Merdeka yang sebenarnya itu bebas dari nafsu duniawi, tercermin pada kearifan alam dan berkawan dengan kebenaran. Demikian tutur Ki Takmat. Menurut riwayat, Ki Takmat mengaku berasal dari Desa Semirang, Kecamatan Loh Bener, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Ia merupakan pemimpin tertinggi komunitas Dayak Losarang. Mereka tinggal di pemukiman yang terpencil dari masyarakat umum, persisnya di Blok Tanggul, Desa Krimun, Kecamatan Losarang. Bagi kelompok ini, mereka disibukkan dengan sejarah alam, sejarah tentang ngadirasa yang merupakan dasar dari segala kehidupan. Baginya, segala hal tentang duniawi, juga soal-soal pemerintah telah mereka tinggalkan. Sejarah alam, dasar ngadirasa adalah kalimat-kalimat yang sering dilontarkan ketika dimintai mengungkapkan pemahamannya tentang hidup dan perilaku komunitas itu. Memang sulit untuk memahami pengertiannya secara utuh. Menurut Ki Takmat, dengan lepas dari nafsu duniawi, manusia itu harus menyatukan apa yang disebut dasar ngadirasa, yakni usaha untuk kembali ke alam atau yang diistilahkan menghormati sejarah alam. Pada titik ini manusia harus berakrab-akrab dengan nilai kebenaran seperti kejujuran, kerendahan hati, kesabaran, dan meninggalkan seluruh perilaku dan sifat buruk seperti berbohong, sombong, angkuh, menindas, menyakiti orang lain, dan lainnya. Baginya, lebih baik disakiti daripada menyakiti, lebih baik dihinakan daripada menghinakan. Dari apa yang dikemukakan tentang sejarah alam, dasar ngadirasa, tak lain pandangan hidup komunitas Dayak Losarang adalah untuk mencari kebenaran sejati. Komunitas yang disebut Dayak Losarang ini memang terbilang unik dalam segalanya. Dalam pandangan hidupnya, keyakinannya, cara hidupnya, perilaku, serta kebudayaannya. Komunitas ini menamakan dirinya Hindu Buddha Bumi Segandu Indramayu. Meski kerap disebut sebagai suku Dayak Losarang, namun keberadaan mereka sebenarnya tidak terkait dengan keturunan dari sebuah suku. Pada saat masa kerajaan Hindu Buddha, komunitas itu murni lahir dari pemikiran unik Ki Takmat yang memandang nilai-nilai kehidupan. Berdasarkan hasil investigasi, disebutkan kelompok ini mulai dirintis sekitar tahun 1970-an. Diceritakan, Ki Takmat saat itu seorang diri menjalani lakunya tentang
penghormatan kepada sejarah alam dan dasar ngadi rasa. Ki Takmat mengaku menjalani laku sebagai pemimpin dari komunitas Bumi Segandu Indramayu, murni dari kesadarannya ketika memandang dan menyikapi kehidupan. Saat itulah ia memilih tinggal di sebuah tempat yang kini bernama Blok Tanggul, Desa Krimun, Kecamatan Losarang. Dengan kesadaran akan sejarah alam dan dasar ngadi rasa, Ki Takmat kemudian memperoleh banyak pengikut hingga saat ini mencapai ratusan orang yang tersebar dari berbagai kecamatan di Indramayu maupun Cirebon. Pengikutnya muncul tidak karena ajakan, rayuan atau hasutan. Konon masuknya orang-orang yang kemudian menjadi pengikut, mereka tumbuh sendiri, tidak jelas juga dari mana awalnya. Mereka yang menjadi pengikut semata-mata karena kesadarannya sendiri. Sampai sekarang, dari semula Ki Takmat seorang diri terus berkembang mencapai ratusan orang yang tinggal di pemukimannya di Blok Tanggul itu. Sebagian besar pengikutnya tersebar dari berbagai desa seperti Losarang maupun kecamatan lain seperti Kandahaur, Jatibarang, Sliek, Loh Bener, Gabus Wetan, Bongas, Cikedung, Trisi, Koya, Paton, Anjatan, dan sekitarnya. Pengikut Ki Takmat tak terbatas dengan usia. Ada yang masih remaja, dewasa, hingga yang sudah sepuh. Misalnya Dedi, laki-laki yang saat itu masih berusia 23 tahun, berasal dari Kecamatan Lelean, mulai bergabung ke komunitas Bumi Segandu. Saat itu ia berumur 19 tahun, atau tepatnya tahun 1999. Laki-laki yang kini berambut panjang mengaku pernah sekolah di STM Pelayaran Cirebon. Ia memutuskan keluar saat di pertengahan kelas 1 dan memilih bergabung dengan Bumi Segandu sampai sekarang. Pilihan Dedi sempat ditentang habis-habisan oleh orang tuanya, keluarga, dan saudara-saudaranya, tapi dorongan hatinya sudah bulat. Mereka pun merelakan Dedi menjalani pilihan hidupnya di Bumi Segandu. Hal sama juga terjadi pada Subandi, warga desa Sleman, Kecamatan Sliek, yang terakhir sekolah di SMPN 2 Sliek. Sama dengan Dedi, ia bergabung jadi pengikut Takmat juga bukan karena rayuan atau hasutan, tapi lahir dari kesadaran diri sendiri. Entah dari mana datangnya, daya tarik Bumi Segandu juga menarik pada pria yang diketahui bernama Wahidin, berasal dari desa Bedulan, Kecamatan Kepatekan, Kabupaten Cirebon. Lelaki ini mengaku dulunya sebagai pelaku dari banyak kejahatan seperti mencuri, merampok, dan lainnya. Hingga akhirnya ia mendengar tentang Bumi Segandu. Entah dari mana ia terdorong untuk datang. Lalu hingga kini ia telah meninggalkan seluruh dunia kejahatan yang pernah ia lakukan. Ada juga Alwi Adot, warga desa Lombang, Kecamatan Juntinyuat. Tak jauh berbeda dengan Wahidin alias Beo. Ia dulunya mengaku telah banyak melakukan kejahatan, tapi setelah masuk ke Bumi Segandu, jangankan berbuat jahat, memendam perasaan benci kepada orang sama sekali tidak ada. Lain lagi penuturan Tarka, berasal dari desa Pelawangan, Kecamatan Bongas. Ia sudah lebih dari 30 tahun ikut bersama Takmat di Bumi Segandu, hingga seluruh rambutnya telah memutih. Laki-laki ini mengaku lahir dari keluarga kaya raya dan tuan tanah di desanya. Kesadaran ikut Takmat setelah melihat keluarganya satu sama lain selalu berebut tanah dan harta warisan sepeninggal orang tuanya. Dalam hatinya ia sempat bertanya, kenapa antara saudara saling ribut hanya karena warisan. Dari situlah entah kenapa ia dipertemukan dengan Pak Takmat, dan hingga sekarang ia tak sedikit pun menuntut warisan orang tua. Semuanya ia tinggalkan. Anggota Bumi Segandu lain yang mengemukakan dengan bahasa Jawa khas Dermayu juga memiliki latar belakang berbeda sebelum mereka masuk ke dalam kelompok ini. Yang pasti mereka mengaku hidup lebih tenang dengan semakin dekat dengan alam.